Oke teman-teman, hari ini gue kedatangan paket. Untuk paketnya itu ini ada sebuah meja outdoor ya. Mungkin yang suka camping pada tahu lah ya, yang suka camp gitu kan. Biasanya ini meja lipat. Untuk meja lipatnya itu untuk ukurannya yang size S ya, jadi yang kecil. Size apa M ya, lupa sih, kalau nggak salah sih M. Nanti ukurannya gue kasih tahu dah untuk detailnya gitu kan, tinggi sama lebar terus panjang nanti bakal kita bahas juga. Nah ini barangnya gue beli di tokonya itu di Fake Outdoor. Untuk alamatnya itu di Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara. Nah ini gue beli dari Jakarta Utara, jadi biar deket aja. Terus nah ini di sini untuk size-nya itu size S. Nah jadi ini ukuran yang kecilnya. Sebenarnya sih ada yang ukuran besar ya, cuman setelah dipikir-pikir kayak belum terlalu butuh gitu kalau untuk yang ukuran besar. Jadi lebih baik sih yang kecil aja segini. Mungkin kurang lebih panjangnya seperti ini, segini nih panjangnya. Nanti untuk lebarnya kita bahas bareng-bareng. Oke, ini paketnya masih dibungkus karena emang rencana mau gue bikin buat konten unboxing, jadi masih dibungkus juga. Ya langsung aja mungkin dibuka paketnya. Ini untuk apa sih, packagingnya seperti ini. Jadi cuman dibungkus sama plastik trash bag hitam ya, jadi nggak ada bubble wrap ataupun apa. Dari sananya emang kayak gini, tapi emang kalau untuk barang ini harusnya sih aman gitu, karena kan nggak ada ini ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, mungkin kecuali prem ya gitu. Tapi sejauh ini sih aman karena cukup kokoh juga. Nah, jadi untuk packagingnya seperti ini, jadi cuma ada plastik doang. Oke, plastiknya mungkin gua taruh dulu di sini, nanti bakal dibuang. Nah, untuk dalamnya itu seperti ini. Jadi kita tuh dapat pouchnya juga. Ini ada pouchnya. Nah, jadi udah rapi lah. Jadi kalau mau kita bawa kemana-mana tuh cuma segenggaman ini aja. Nah, gitu. Oke, mungkin langsung gua buka. Nah, ini untuk cara bukanya seperti ini. Jadi dia tarik aja seperti biasanya. Nah, terus di dalamnya itu ada frame sama kain mejanya. Jadi mejanya itu dari kain ya, bukan dari aluminium ataupun dari besi, tapi emang dari plastik. Dari kain. Tapi ini cukup kuat buat menahan barang-barang yang mungkin nanti bisa ditaruh di meja gitu. Oke, gue buka. Nah, di sini juga ada velcro-nya. Jadi jangan khawatir, setelah dilipat-lipat dan dirapikan itu ada velcro ngikat. Jadi dia aman. Lempar-lempar tuh dia nggak tercecer lah intinya. Nah, ini ada velcro-nya. Velcro-nya itu nempel ke kain. Nah, untuk kain mejanya seperti ini. Oke, langsung gue buka. Nah, untuk yang pertama ini ada kainnya. Nah, ini untuk nanti alas tendanya. Jadi kurang lebih seperti ini, kayak gini. Oke, terus untuk kainnya ini materialnya gue nggak tahu material apa, cuman yang jelas ini tebel ya, kayak material mungkin yang suka dipakai di tas ya. Tas-tas tuh memang seperti ini nih, gini, cukup kuat juga. Terus di sini juga di tengah-tengah itu diselingin sama frame alloy gitu, ada 1, 2, 3, 4. Jadi dia untuk di bagian tengahnya ini. Nah, di bagian tengah ini, jadi ketika disimpan barang ataupun apa itu dia nggak turun ke bawah karena tertahan sama frame ini gitu. Ini untuk mejanya. Nah, terus ini untuk frame-nya lipatannya seperti ini. Jadi simple ya, terlihatnya itu lebih ringkas aja, dan ini enteng banget sih karena emang untuk material ininya itu dari alloy, jadi udah dipastikan udah kuat sama ringan gitu. Mungkin nah ini untuk bagian bawahnya. Di sini bagian bawah ini tuh ada penahannya juga, jadi mungkin nanti kalau misalkan ke tanah ataupun ke permukaan yang kurang kuat, jadi dia nggak nancep gitu. Nah, ini ada penahannya. Oke, mungkin langsung gue buka. Untuk cara bukanya tinggal kita tarik aja. Nah, tuh. Nah, ini untuk untuk permukaannya, untuk frame-nya. Nah, nanti untuk cara pemasangannya itu yang ini tuh ditarik. Nah, ini kan pasangannya tuh ke sini. Jadi dia tarik sampai dengan ini ketemu ini. Nah, begitu pula yang di depan.
depannya kita pasang juga. Nah, ini di sini terus sih. Oh ini lepas, sorry. Nah gitu. Nah ini oh ya, sedikit informasi mungkin ya. Jadi di sini tuh di ujungnya itu ada lubang. Nah jadi lubang ini tuh nanti dimasukkan ke ini, ke cantolan yang di sini nih. Nah jadi mengunci lah intinya. Jadi nggak geser si premnya. Nah pastikan masuk. Jadi ini udah pasti kokoh. Nah setelah ini kita baru pasang untuk bagian atasnya. Nah untuk bagian atasnya itu perhatikan ini sama ini sama ini. Ini ada 4 premnya. Jadi premnya itu digabung ke bagian ini yang udah ada coakannya. Tinggal kita masukin aja. Pastikan posisi si premnya itu ini berdiri ya, bukan telentang. Tapi kalau telentang itu pasti nggak bakal masuk ke sini ya. Tapi harus dipastikan berdiri. Oke, langsung pasang. Nah, untuk cara pemasangannya seperti ini. Pertama-tama mungkin kita pasang dulu sebelah ya, karena kalau langsung dua agak susah gitu. Karena ini harus ditarik. Kalau nggak ditarik, dia nggak bakal kencang di tengahnya. Nah, ini sebelah kita udah pasang, baru kita lanjut pasang ke sebelahnya. Nah, kalau untuk pasang yang sebelahnya ini tuh agak ditarik ya, karena biar menimbulkan efek kencang juga di sini. Jadi ketika ditaruh gelas ataupun makanan ataupun apa, permukaan kayaknya itu dia nggak turun ke bawah gitu, jadi tetap kencang. Nah ini harus sedikit ditarik, tarik aja, ini aman kok, nggak bakal patah karena emang dari sana udah dibuat sedemikian rupa, udah diperhitungkan juga, jadi untuk kekuatan beban yang bisa ditampung di sini. Nah ini ketika udah jadinya seperti ini. Nah jadi cukup bagus sih kalau menurut gue ya, karena satu nggak berat, terus kedua juga pemasangannya cukup mudah dan mudah dibawa kemana-mana. Tentunya itu yang paling penting ya, karena kalau ringan ataupun bagus juga, kalau susah dibawa kemana-mana sih kayaknya ya ribet juga gitu. Kalau ini udah enteng, terus ringan juga dan bisa dibawa kemana-mana tentunya tadi ya gitu. Nah untuk permukaannya seperti ini. Nah di dua sisi itu, di sini terdapat ada pouch juga, mungkin untuk naro handphone atau untuk naro dompet atau makanan atau apapun bisa disimpan di sini. Jadi kita kalau lagi ngopi terus pengen naro handphone ya, kita bisa taruh di sini handphonenya. Jadi nggak di sini tapi di sini juga bisa. Oke. Nah di sisi sini juga ada satu. Jadi total ada 2 untuk penyimpanannya. Nah untuk handphone seukuran ini nih, untuk layarnya gue nggak tahu sih berapa ya. Ini ada Redmi Note 8. Gue coba masukin ke pouchnya dan masuk sih, tapi agak sedikit dipaksa gitu ya, karena mungkin harus lurus juga, tapi jadi ya seperti ini. Nah kayak gini, jadi kurang pas mungkin ya, karena terlalu kecil. Mungkin kalau yang untuk di ukuran handphone yang lebih kecil dari Note 8 mungkin bisa lah ya, tapi sebenarnya sih nggak perlu pemasangan kayak gini. Tapi untuk ini mungkin bisa saja seperti ini. Oke, kita ambil dulu, karena ini yang paling depan tuh ada velcro-nya ya, jadi velcro-nya itu cuma sebelah. Nah itu seperti ini bisa, tapi kurang bagus gitu. Oke, mungkin itu untuk tutorial pemasangannya, terus sama informasi dasarnya. Untuk informasi selanjutnya mungkin gue bakal kasih tahu untuk dimensinya ya. Jadi untuk lebarnya, terus sama panjangnya, sama tingginya juga. Nah sedikit gue mau ulas, ini berdasarkan dari deskripsinya yang gue tahu dari Tokopedia ya. Untuk panjangnya itu 56 cm. Jadi dari sini ke sini itu 56 cm. Sini ke sini 56 cm. Terus untuk lebarnya itu dari sini ke sini itu 42 cm. Nah, jadi untuk tingginya itu 37 cm. Nah, tingginya itu dimulai dari sini. Dari ujung sini sampai ke ujung sini. Ini 37 cm. Oke, untuk beratnya sendiri, beratnya itu 700 gram. Jadi segini nih total, ketika udah pemasangan baik maupun udah di packaging itu totalnya 700 gram. Jadi menurut gue sih masih di bawah 1 kilo dan cukup ringan gitu. Nah terus untuk selanjutnya,
Untuk sedikit bocoran, materialnya itu ya, ini aluminium alloy. Untuk serinya itu, untuk kainnya itu 1680D Oxford Cloth. Jadi untuk si material ininya itu, material kainnya ini 1680D Oxford Cloth. Jadi yang ini. Untuk ininya, yang sambungan-sambungan ini masih plastik. Terus untuk Untuk maksimum beban yang bisa ditampung di atas meja ini, di deskripsi ini nggak disebutkan berapanya. Gue yakin banget sih gue, karena pasti ada maksimumnya gitu. Maksimum loadnya itu berapa gitu. Tapi di deskripsi nggak disebutkan. Tapi mungkin kalau untuk beban 2 kilo sampai 3 kilo kayaknya sih masih kuat. Tapi di atas 5 kilo atau di atas 3 kilo kayaknya sih lebih baik jangan lah. Lagian kita mau naruh apa juga gitu di atas 3 kilo gitu kan. Nah itu, karena biasanya rata-rata kalau kemah kan paling cuman bisa ditaruh buat, biasanya sih disimpan buat untuk cangkir atau mangkok atau piring atau buah-buahan kecil, paling kayak semacam apel terus jeruk dan yang lainnya. Jadi gak mungkin juga kita naruh barang-barang berat di sini gitu. Mungkin itu aja untuk sedikit review dari meja ini. Dan kemarin gue beli di Tokopedia itu di harga 100 berapa ya, lupa sih ini berapa ya, 180 mungkin 163. Oh ya, 163. Nah 163 itu untuk size S ya. Cuman kalau untuk yang size L XL ya gitu, gue kalau nggak salah lupa dah, size L deh kalau nggak salah. Nah L itu lebih besar dari ini. Nah itu kalau untuk yang L nya itu yang paling besar ya, itu L tuh udah paling besar sih, itu harganya 183. Cuman kalau untuk ukurannya gue kurang tahu, karena mungkin lupa ya, kemarin sih sempat dibaca-baca juga, dan ternyata pilihannya tuh jatuhnya ya ke yang size S ini, karena menurut gue sih lebih lebih ringkas, lebih praktis, dan cukup sih segini. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu. Mungkin nanti kalian kalau misalkan butuh yang lebih besar, bisa langsung cek aja tokonya di Tokopedia. Nanti mungkin untuk link pembelian seperti biasa gue cantumin di deskripsi, kalau enggak di kolom komentar gitu. Jadi nanti kalian cek aja di deskripsi atau di kolom komentar kalau misalkan mau beli. Nah gitu, nanti linknya ada di situ. Kalian bisa langsung check out aja kalau emang butuh gitu. Oke, mungkin segini aja untuk reviewnya ya, untuk review dan unboxing ya. Sebenarnya sih ini lebih tepatnya ke unboxing ya. Kalau review mungkin, tapi ya lebih review juga ada sih tadi, karena emang beberapa spesifikasi dan material gue sebutkan juga gitu. Jadi ya semoga terhibur, dan mungkin semoga bermanfaat juga buat yang nonton, dan buat yang lagi cari-cari kursi ataupun meja ya bisa lah, mungkin meja ini bisa jadi rekomendasi gitu. Kalau untuk kursi mungkin bisa pakai ini, ada dari Big Adventure, untuk namanya itu serinya Uluwatu. Mungkin bisa dicek juga di Tokopedia. Mungkin nanti linknya sekalian deh gue cantumin untuk kursi folding chair ini juga. Nah ini kursi ini juga cukup nyaman, dan pernah gue review juga kalau untuk kursinya di video-video sebelumnya. Nanti mungkin kalian bisa lihat ya di channel gue, nanti scroll aja, nanti ada review kursi lipat Big Adventure Uluwatu. Nah nanti bisa dilihat di situ, dan di situ juga ada untuk link pembeliannya. Nanti mungkin kalian bisa beli gitu. Jadi nyaman sih kayak gini. Nah, kan tuh, ini sebenarnya sih bisa ya kayak gini juga tuh. Jangan khawatir kursi ini patah, karena menurut informasi dari deskripsinya, itu kursi ini tuh bisa menahan sampai beban 110 kilo. Jadi karena rata-rata ya wajar ya, normalnya itu kan orang Indonesia beratnya itu paling di bawah 100 lah ya, idealnya gitu paling 80 kalau nggak 90. Nah yang untuk 100 ke atas kan jarang-jarang gitu. Jadi ini bisa dipakai lah. Sebenarnya sih ini cukup kuat juga. Ini gue udah lama juga pakai, sekitar mungkin kurang lebih berapa tahun ya, ini udah ada setahun apa 2 tahun gitu, udah 2 tahun lebih. Dan ini pemakaian kontinu, jadi di rumah ketika sehari-hari ya gue pakai ini gitu, buat duduk hanya untuk sekedar ngopi atau main handphone, gue pakai ini full. Jadi ini pemakaiannya kontinu setiap hari, jadi nggak dilipat disimpan terus dipakai ketika camp, nggak. Jadi setiap hari gue pakai, dan terbukti awet. Untuk premnya ini kokoh banget, nggak ada yang patah gitu. Ya mungkin seperti namanya ya, namanya kan Uluwatu, mungkin seperti tebing Uluwatu yang di Bali yang terkenal kokohnya gitu. Mungkin dari situ ya, gue nggak tahu juga sih.
Ya mungkin itulah sedikit review kursi juga mungkin review kursi ulasan sih gitu, karena sebelumnya sih udah pernah gue bahas juga, mungkin nanti kalian bisa cari-cari lah gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya untuk review-review barang selanjutnya juga yang memang kalian butuhkan atau kalian inginkan untuk informasinya, nanti gue bikin videonya. Oke, thank you. Bye bye.